Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu ya, energi di bulan Juni. Tapi ingat ini gak akan resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan ingat, karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, jadi ambil yang resonate aja. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius, love life kamu di bulan Juni untuk Aquarius. Aku ambil aja ya, nggak ambil yang jatuh karena nanti kelamaan ambilnya yang jatuh. Oke, di sini ada the Wheel of Fortune, Page of Cups, kemudian kita punya the Temperance. Wow, di bottomnya kamu ada the Death. Oke. Aku rasa di sini ada perubahan yang sangat positif dalam kehidupannya kamu dengan adanya Wheel of Fortune ini. Mungkin bentar, aku lihat dulu energi pasangan kamu. Ada the Tower. Shocking moment. And the Star. And the Hermit. Okay. War of Swords. Okay. Ya. Aku lihat mungkin hubungan kamu ini berakhir ya, ataupun kamu berpisah dengan pasangan kamu. Ada shocking moment di sini. Ya. Kayak tiba-tiba tuh berubah gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini ada Four of Swords. Four of Swords ini dimana kayak saat ini tuh kayak butuh kesembuhan masing-masing. Kamu ada the Temperance dan Page of Cups, di energi dia ada the Star, ada the Hermit gitu. Jadi bisa dibilang hubungan kamu saat ini mungkin entah kamu lagi sedang berkonflik ya, ataupun di sini memang tiba-tiba kalian ini berpisah gitu ya, karena Wheel of Fortune ini kayak ada waktu gitu ya, divine timing atau kayak pelajaran kehidupan dari koneksi kamu dengan dia. Biasanya Wheel of Fortune ini ada fase dimana kalian harus belajar melalui satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan kamu berpisah dengan pasangan kamu saat ini biasanya ada kemungkinan kalian ke depan akan bertemu lagi gitu. Jadi ada perpisahan tapi dia akan balik lagi ke kamu gitu, kayak siklus gitu ya, siklus yang berputar. Atau kayak waktu itu kan berputar ya di sini, dari misalkan dari atas nih ya, ini akan kembali lagi ke atas gitu, tapi saat ini mungkin kamu lagi di bawah gitu, tapi dia akan lagi kembali gitu. Apalagi di sini ada the Temperance di kedepannya gitu loh. Jadi bisa kalian memang akan bertemu kembali di sini atau bersama lagi gitu, seperti itu. Dan saat ini kamu itu lagi mencoba untuk menstabilkan kondisi kamu ya, mencoba untuk terus bergerak di sini. Karena dengan adanya Wheel of Fortune ini mungkin perasaan kamu tuh lagi up and down saat ini ya, lagi kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mut-mutan gitu ya, marah, kadang kesal. Tapi kadang-kadang kamu kalau ingat dia kembali itu
perasaan kamu tuh kayak nyampur gitu ya, campur aduk gitu loh, seperti yang bilang tadi ya, kayak roller coaster gitu. Di satu sisi kamu tuh kayak udah nggak mau gitu ya, kayak nolak dia gitu, tapi di satu sisi tuh kayak kamu tuh ingin memaafkan dia gitu ya, pengen sama dia lagi gitu ya, seperti itu. Karena dengan adanya Page of Cup ini kayak kamu tuh masih bermimpi gitu, masih berharap gitu ya untuk bisa kembali bersama dia lagi gitu. Apalagi ada the Temperance di sini, yang dimana kalian itu ketemu lagi, bersama lagi gitu ya. Karena kamu ini juga kayaknya ngerasa koneksi kamu dengan dia ya, secara kamu sendiri yang ngerasain ya, ini bener-bener kayak mencampur adukkan emosi kamu gitu, kayak mengaduk-ngaduk perasaan kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan ketertarikannya tuh kuat gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Makanya tadi aku bilang kadang-kadang kamu tuh ingin udah nggak mau lagi gitu, tapi kayak ketarik lagi kembali gitu, ingat dia lagi gitu, walaupun saat ini posisi kamu dengan dia tuh lagi nggak sama gitu loh ya. Tapi kamu ini kayak lagi belajar gitu ya, belajar untuk memaafkan, belajar untuk berdamai gitu ya. Dengan adanya Temperance ini kayak menyeimbangkan dirimu, beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi. Dan Page of Cup ini kayak memaafkan gitu ya, atau memberi maaf atau menerima situasi ini. Dan Wheel of Fortune belajar gitu ya tentang situasi ini gitu loh ya, kenapa kamu bisa merasakan hal seperti ini gitu. Bahkan padahal sebelumnya tuh kamu nggak pernah merasakan ketidakstabilan dalam emosional kamu gitu. Dan di sini kamu berusaha keras ya untuk bisa seimbang atau balance lagi gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di energi pasangan kamu, aku juga ngerasa dia ini lagi dalam proses healing ya. The Tower ini ada shocking moment juga, shocking moment bagi dia juga di sini. Apalagi kalau situasinya kamu yang di sini orangnya mungkin agak sedikit tenang ya, atau cukup sabar, sedangkan dia mungkin egonya tinggi ya. Nah, gengsinya tinggi di sini. Dia bener-bener kayak seolah-olah tuh diruntuhkan gitu loh egonya dia gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kehadiran kamu ya, atau kayak pertemuannya dengan kamu ini kayak meruntuhkan egonya dia gitu loh. Suatu kepercayaan juga bisa ya, tentang kepercayaan lama dia atau pola dia yang lama, keyakinan dia lama, itu juga kayaknya tuh hancur, runtuh gitu loh ya. Dan dia mau gak mau harus berubah gitu loh. Karena dengan adanya The Star ini juga ada proses healing, kemudian membangun kepercayaan diri lagi ya, menjadikan diri dia tuh kayak seolah-olah tuh terlahir kembali, dan kayak orang yang dibersihkan gitu loh istilahnya ya, dari hal-hal yang tidak melayani kehidupan dia gitu loh ya. Sesuatu yang dibangun berdasarkan ego itu biasanya memang hancur gitu loh ya. Dia mulai mencoba untuk memahami atau mencoba untuk menyadari, karena dengan adanya The Hermit ini dia banyak refleksi diri ya, kontemplasi atau introspeksi gitu. Dia berusaha untuk berubah di sini gitu ya, mencari jalan kesembuhan juga gitu ya, mencoba untuk keluar dari situasi ini gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang tidak enak juga yang dia rasakan. Gak hanya kamu yang merasa kayak roller coaster gitu, tapi dia juga hancur di sini perasaan dia gitu ya. Dengan adanya Star, dia berharap bisa pulih kembali gitu dirinya ya, maksudnya yang pulih gitu ya. Untuk saat ini tidak ada kayak masih apakah akan kembali atau berharap kembali, di sini aku tidak melihat itu. Dia lagi fokus ke dirinya gitu ya, yang aku lihat gitu, lagi fokus ke proses healing dia seperti itu ya. Dan mungkin kamu mencoba hal-hal baru di sini, atau mungkin kamu mencoba untuk menerima seseorang baru, bisa di sini ya. Kalau memang kalian ini berpisah di sini gitu, tapi dia enggak, dia fokus dengan dirinya sendiri. Tapi bisa ini energinya kebolak-balik ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Karena ada, kalau ini energi dia dulu itu memang punya semacam semacam keyakinan atau kepercayaan yang memang harus dia rubah gitu loh, atau kayak nggak melayani bagi kehidupan dia. Apalagi di sini egonya juga terlalu tinggi ya, egonya dia gitu ya.
itu runtuh saat ini gitu, dan dia harus kembali gitu ya, membangun dirinya di sini dan menjadi versi yang lebih baik gitu ya. Karena juga aku rasa dia ini punya trauma juga ya dari masa lalu, dia punya sesuatu yang menyakitkan di sini, dan semuanya tuh harus dibersihkan juga gitu ya. Melalui ini tuh juga dia harus menyadari gitu loh sisi-sisi itu, dan harus sembuhin itu juga gitu. Makanya banyak refleksi diri dia saat ini. Mungkin dia juga orangnya nggak keluar ya saat ini gitu, mungkin dia banyak menyendiri saat ini, nggak ketemu sama siapapun mungkin ya. Kalaupun dia ketemu, mungkin dia dengan orang-orang yang dia kenal saja ya, atau yang menurut dia tuh punya vibe yang positif gitu ya, atau orang-orang yang satu frekuensi gitu. Karena energi dia saat ini tuh lagi sensitif-sensitifnya gitu loh. Bahkan aku juga ngerasa di sini mungkin dia kayak mulai memahami ya kalau dirinya tuh bisa peka gitu ya, kayak punya perasaan yang bisa kayak lebih peka gitu loh orangnya gitu. Karena The Hermit ini juga bisa bicara bahwa dia ini di sampingnya juga ada The Star ya, kayak seolah-olah tuh bisa mendengar pesan-pesan gitu yang disampaikan oleh semesta, atau kayak peka lah istilahnya ya, bisa mengerti sesuatu tanpa dia harus melihat ya. Dibilang bisa meramal gitu, bisa juga ya, kayak dia, tapi ini bukan karena dia itu punya sesuatu ya, kayak dia mungkin orangnya indigo atau kayak gimana, itu bukan ya, tapi kayak lebih karena terguncang ini ya, karena dia terguncang perpisahannya dengan kamu, bikin dia keguncang ya sampai ke jiwa gitu ya. Ini kayak memunculkan satu bakat yang terpendam yang dia tidak sadari gitu ya. Ya orangnya tuh kayak lebih sensitif gitu loh, dia lebih sensitif gitu, dan orangnya ini juga lebih peka, dan mungkin dia tahu sesuatu sebelum itu terjadi gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi bisa ini dalam lingkup mungkin untuk orang lain, bisa yang membantu orang lain, tapi bisa juga hanya dirinya sendiri gitu, untuk dirinya sendiri gitu ya. Karena di sini aku juga ngeliat ada Four of Swords gitu, mungkin kayak dia lebih terbangun ya ininya, kesadarannya, kayak pesan yang disampaikan tuh lewat mimpi gitu loh ya. Mungkin dia tuh kayak baru nyadar gitu, misalkan dia mimpi apa gitu ya, dia baru tahu kalau mimpi itu tuh ternyata pesan gitu, seperti itu. Dan itu mungkin kayak kejadian gitu loh di kehidupan dia, itu kayak dia baru sadar kalau dia punya kemampuan itu gitu. Sebelumnya mungkin dia nggak terlalu melihat itu gitu ya, dia anggap mungkin mimpi biasa gitu, tapi ternyata enggak gitu. Dan dia mulai kayak mencoba gitu ya untuk memahami itu gitu, seperti itu ya. Jadi kayak selain ini membangun kesadaran dia lebih tinggi ya, atau membersihkan dia dari hal-hal yang tidak melayani atau nggak safe lagi buat kehidupan dia gitu ya, membuat dia seperti orang yang terlahir kembali misalkan ya, bukan orang yang dulu gitu, tapi juga untuk membangun dirinya ya secara jiwa ya gitu. Jadi untuk dia itu biar lebih dewasa gitu loh ya, seperti itu, biar nggak seperti yang sebelumnya. Dan aku rasa dia ini memang akan banyak berubah ya, dia kayak lebih memahami dirinya sendiri, karena di sini dia juga lagi mencari tahu gitu loh, apa yang membuat dia bahagia, apa yang sebenarnya dia inginkan atau yang dia cari gitu ya di dalam relationship atau hubungan gitu. Karena di saat orang mulai sadar di sini, dia akan berubah, dia akan memahami dirinya seutuhnya gitu ya, apa dan siapa yang bisa berada di circle-nya atau tidak gitu loh, apa dan siapa yang bisa dia toleransi atau tidak gitu ya, seperti itu. Makanya tadi aku bilang karena orangnya ini lebih sensitif ya, atau bisa ya peka gitu ya terhadap energi orang di sekitarnya,
itu dia nggak bisa nyampur dengan banyak orang gitu ya, atau beberapa orang ya. Makanya tadi aku bilang dia mungkin saat ini tuh lagi banyak sendiri atau menyendiri gitu ya, seperti itu. Dan dia mencari penyembuhan saat ini gitu, untuk memulihkan dirinya ya. Dia sangat terguncang, dia sangat sakit, dan bahkan di sini mungkin juga ada yang trauma gitu ya, ada trauma gitu. Meskipun ada beberapa yang memang trauma dari dari hubungan sebelumnya, tapi ada juga yang melalui koneksi kamu dengan dia gitu. Kayak mungkin dia traumanya, keguncangnya dari ini gitu ya, dari hubungan kamu dan dia, ketika tiba-tiba berpisah gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kalian berpisah, ada pertengkaran hebat, berpisah gitu. Tapi sebelumnya kalian nggak ada masalah, hubungan kalian tuh fine-fine aja gitu loh, baik-baik aja gitu. Tapi ada satu kejadian yang tiba-tiba membuat hubungan kalian tuh hancur atau berantakan, atau kalian berpisah seperti itu. Oke, makanya ini kayak mengejutkan gitu loh bagi dia. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan untuk zodiak dia di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Virgo. Ya, tapi ini nggak jadi patokan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Sekali lagi ambil yang resonan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.